Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pelajaran kelas 11 dengan tema Opinions and Thoughts. Nah, kali ini kita ada di video keempat, yaitu tentang English Debate. Dari tema Opinions and Thoughts. Ini sebenarnya satu life skills yang kalau kalian bisa menguasai dengan baik akan sangat amat berguna banget. Nah, tapi di dalam English Debate itu kita punya banyak sistem dan juga aturan. Nah, kita akan pelajari sistem dan aturan-aturan tersebut. Nah, spesifiknya kali ini kita akan belajar tentang yang Asian Australian Parliamentary Debate. Jadi kalau di dunia ini gitu ya, ada banyak sistem parliamentary debate, mulai dari British Parliamentary, American Parliamentary, Asian Australian, kalau nggak salah Perancis juga punya, Kanada juga ada aturannya sendiri. Nah, tapi kita akan spesifik ke yang Asian Australian karena yang sering dipakai di Indonesia. Nah, yuk kita langsung pelajarin aja ya tentang debate kali ini. First thing first, let's define the debate here first. Oke, jadi kita bahas dulu debatnya di sini tuh apa sih maksudnya? It's a simulation of real parliamentary or senate debate, and it's discussing about the regulation, policy, constitution, or problems happening in the society. Jadi debate yang terutama dengan sistem parliamentary itu adalah simulasi dari debat parlemen yang kalau kita sering lihat anggota DPR misalnya mereka berdebat. Nah, itu sistem debatnya itu mirip seperti itu. Nah, apa yang dibahas di dalam debat itu biasanya regulation, regulasi, policy, kebijakan, constitution, masalah konstitusional, or problems happening in the society, atau berbagai masalah lain yang ada di masyarakat. And in parliamentary system, we have the government and the opposition. Jadi di sistem debat parliamentary ada dua kubu, yaitu tim government yang mendukung atau tim positif atau tim afirmatif, itu nama lainnya ya, and the opposition atau tim negatif atau tim lawan gitu. Jadi ada dua kubu, okay. And then in resembling political parties in parliament that runs like legislative and probably also executive. Nah, ini maksudnya tim government sama oppositions ini tadi tuh kita juga sering temui kan di dalam partai politik yang ada di Indonesia gitu. Ada tim yang partai politik yang jadi pendukung pemerintah dan ada yang mereka berada di luar pemerintah dan menjadi oposisi. Nah, itu juga sama sistemnya. Jadi ada yang tim government dan juga tim yang opposition. Kayak gitu. Nah, next kita bahas langsung fokus ke Asian Australian Parliamentary Debate. Jadi saran aku dulu ya, pertama kalau kalian misalnya mau ikut debat gitu, please tanya dulu, pelajari dulu pakai sistem parlemen apa. Karena setiap sistem parlemen itu beda cara penilaiannya, anggotanya yang ikut di dalam debat itu, dan aturan-aturan lainnya ada beberapa yang berbeda. Jadi please cari tahu dulu itu sistem debat yang apa. Oke, sekarang langsung aja kita bahas tentang yang Asian Australian Parliamentary Debate ya. The debate consists of two teams per round, the government and the opposition one. Jadi kalau Asian Australian itu terdiri dari dua tim nih per rondenya, yaitu tim government, tadi tim yang positive, and the opposition one yang tim negatif. And each team is composed of 3 speakers. Setiap tim terdiri dari 3 orang. Nah, each speakers itu nanti can give their speech for last about 7 to 7:20 minutes with each of the first and the last minute uninterrupted. This is very important. Jadi tadi setiap tim ada tiga speakers. Jadi ada 6 orang nih yang berdebat ceritanya. Setiap orang itu dikasih waktu untuk ngomong 7 sampai 7:20 menit. Tapi di menit 0 sampai menit pertama dan dari menit 6 sampai menit ke-7 itu tidak boleh diinterupsi, uninterrupted. Nah, interupsinya seperti apa sih? Kita lihat di poin selanjutnya. After minute 1 until minute 6, members of the opposing team can raise POI. Jadi setelah dari menit 1:01 gitu ya sampai 6:00 itu tim lawan, di opposing tim lawan ya, ini bukan tim oposisi atau tim negatif toh, enggak. Jadi tim lawan kedua, kalau yang tim negatif lagi ngomong itu tim lawannya berarti tim yang positif. Kalau tim positif yang ngomong berarti tim lawannya adalah tim yang negatif. Nah, pokoknya tim lawan itu dapat mengajukan yang namanya POI. POI is point of interruption. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang POI, tapi ini gambaran umum aturannya dulu. And the POI last for 15 seconds. Nah, POI ini cuma boleh 15 detik gitu ya. Jadi tim lawan ketika mengajukan POI, please to the point and give your best rebuttal. Kayak gitu.
And the issue, oke, itu dulu poin POI. Yang diinterupsi di sini itu dua ini maksudnya ya, POI itu. Yang cuman boleh terjadi selama 15 detik. Then the issue which are being debated is called as motion. Nah, ini kalian kalau sering dengar kata motion di dalam debat itu tuh adalah hal yang sangat penting, yaitu hal yang diperdebatkan di dalam debat tersebut. Jadi kalau tim government mereka mendukung motion itu, tim yang opposition mereka menolak motion itu. Tapi nanti aturan menolaknya itu ada caranya sendiri. Nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, yang penting tahu dulu hal yang diperdebatkan itu disebut motion. And then the main scoring of Asian-Australian parliamentary debate is based on the clash of arguments. Ini poin yang paling penting mungkin di slide ini. Clash of arguments. Kenapa? Jadi setiap sistem debat itu punya aturan penilaian masing-masing. Tapi kalau yang Asian-Australian itu sistem penilaiannya adalah based on clash of arguments. Bagaimana argumen itu dari pokoknya argumen mana yang pada akhirnya dapat meyakinkan dewan juri bahwa ini yang lebih masuk akal atau yang lebih bisa diterima gitu. Makanya tadi saran aku ketika kalian mau ikut lomba debat atau apa, cari tahu dulu sistemnya pakai sistem yang apa. Karena tiap sistem parliamentary itu beda-beda. Kalau yang Asian Australian yang kita bahas adalah tadi poin utamanya adalah dari the clash of arguments. Jadi seberapa bagus argumenmu yang untuk mendukung atau menolak si motion itu menjadi poin penting, dan sebagaimana kamu bisa kasih contoh atau memberi reasoning yang masuk akal itu adalah poin yang paling penting dalam sistem penilaian Asian Australian Parliamentary Debate. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, jadi motion itu hal atau isu yang diperdebatkan. Tadi kan ada dua tim akhirnya yang memperdebatkan, yaitu yang government sama opposition. Nah, apa sih masing-masing peran dari mereka? Kalau yang tim government, roles-nya adalah providing the proposal, solution, or idea of a certain kind of opinion. Jadi ketika si tim government ngomong, itu ya mereka harus mengajukan solusi atau ide atau alasan apa gitu ya yang mendukung si motion tersebut gitu. Nah, kalau yang opposition ada dua poin gini. Yang pertama adalah negating the proposal of the solution or the idea provided by the government. Yang pertama adalah menolak total apa yang diomongin sama government. Semua itu yang diomongin government salah. Itu bisa pilihan pertama dari oposisi. Atau mereka juga bisa bilang saying the proposal or the idea is wrong. Nah, mereka juga bisa ngomong apa yang diomongin sama government itu salah, atau mereka kurang setuju karena the status quo is better. Nah, status quo itu adalah keadaan sekarang. Jadi mereka cara menolaknya adalah government mengajukan cara A, tapi kita lihat di keadaan sekarang dengan cara B ini baik-baik aja, dan kalau kita ganti ke cara A, siapa yang bisa menjamin akan bisa lebih baik. Nah, itu namanya menolak yang dengan sistem kedua gitu ya. Jadi merasa bahwa keadaan sekarang itu lebih baik gitu. After that, nah kita lihat ke poin yang very important, yaitu role of each speakers gitu ya. Setiap speakers di sini punya peranan apa aja, terus gimana, siapa dulu yang ngomong, gimana cara menolaknya, dan lain sebagainya. Ini akan kita bahas di sini. Oke, yang pertama kali ngomong di dalam debat Asian Australian Parliamentary adalah yang the first speaker of the government bench, atau sering juga disebut sebagai Prime Minister. Apa sih yang harusnya diomongin? Nah, itu dia. The Prime Minister should give the definition of the debate. Kasih definisi dari debatnya. Misalnya kita mau bahas motionnya ya, this house will ban smoking in public area. Itu motionnya ya. Kita akan menolak orang merokok di area publik gitu. Nah, si tim the first speaker of the government bench, mereka harus ngasih definisi, misalnya public area di sini tuh yang dimaksud apa gitu loh. Terus mereka juga harus explain the status quo, harus jelasin keadaan sekarang ini kenapa sampai perlu di-ban, perlu bukan ditolak sih, dilarang gitu. Itu awalannya gitu ya. Terus why it's important to support the motion, dan kenapa jadi penting untuk kita memban atau melarang smoking in public area itu tadi. Sama jangan lupa giving arguments that support the motion. Jangan lupa kasih argumen untuk pada akhirnya mereka bisa ngomong kenapa ini menjadi suatu hal yang penting untuk menolak
atau melarang smoking in public area. Itu ya 4 poin penting dari the Prime Minister. Jangan lupa 4 ini, karena kalau kalian kelupaan satu gitu ya, as the first speaker of the government bench, itu bisa nanti diambil alih nih sama tim lawan kalau mereka jeli kayak gitu. Dan sebenarnya ini keuntungan, kalian bisa ngasih definisi, jadi kalian bisa kasih batasan-batasan sampai mana sih debat ini mau dibahas gitu. Seperti itu. And then setelah the Prime Minister yang ngomong, lanjutlah ke the first speaker of the opposition. Jadi gini ya gambarnya ya nggak sih? Ini pertama, ini kedua, kan ini menolak yang ini nanti. Oke, the first speaker of the opposition, atau sering juga disebut a leader of opposition. Apa yang mereka harusnya dilakukan of leader of opposition? Yang pertama, rebutting the arguments of the Prime Minister with rational reason. Jadi karena tadi di government mereka udah ngasih kan deliver arguments ya, ngasih argumen. Nah, si leader of opposition itu rebuttal. Rebuttal itu istilahnya menyanggah argumen lawan. Oke, dengan rational reasons, dengan alasan yang masuk akal. Gak bisa kalau kalian kasih alasan yang halu gitu ya, itu nanti sama dewan juri dikurangi lah poinnya seperti itu. Terus juga ada poin kedua, and if the Prime Minister failed to give the definition of the status quo, the leader of opposition should change this and can redefine the debate. Nah, ini tadi. Kenapa tadi saya sudah menyebutkan kalau Prime Minister sangat penting untuk ngasih definisi dari debatnya. Nah, kalau debat definisinya tidak masuk akal atau mereka lupa nggak ngasih definisi debat, leader of opposition itu dapat meredefine the debate. Jadi bisa mendefinisikan ulang ini tuh public area yang dimaksud tuh apa. Tadi yang government itu nggak jelas banget. Public area itu kayak semua tempat yang ada orang lainnya. Rumah itu ada orang lainnya, tapi kan nggak jelas gitu kan. Nah, mereka bisa define misalnya public area itu adalah tempatnya orang berkumpul sekitar 5 sampai minimal 5 orang gitu. Itu bisa disebut public area misalnya. Nah, itu mereka bisa redefine the debate. Ini menjadi suatu keunggulan dari tim oposisi kalau bisa meredefine the debate, karena dianggap bahwa tim government failed to give the definition, fulfilling the roles-nya itu mereka gagal kayak gitu. Terus sama status quo. Kalau ini tadi government lupa juga membahas tentang keadaan saat ini. Nah, jangan lupa opposition bisa membahas tentang keadaan saat ini, karena itu salah satu poin untuk menyanggah argumen lawan bahwa keadaan saat ini misalnya masih baik-baik saja. Kenapa kita harus ngikutin tim government pada akhirnya, misalnya kayak gitu. Itu jadi poin yang sangat penting untuk diperhatikan. And then it should explain if the status quo is good for now and why is it important to stick with the status quo. Nah, tim opposition kalau mereka merasa bahwa keadaan saat ini itu perlu dipertahankan dan tidak perlu diubah, nah mereka harus ngasih alasan kenapa kok masih baik-baik saja gitu loh, dan kenapa kita masih perlu untuk hidup dengan keadaan saat ini, tidak seperti apa yang diajukan oleh tim government, seperti itu. Selanjutnya yang ngomong adalah the second speaker of the government bench. Jadi ini gini gambarnya, oke. Atau kita sebutnya the deputy of prime minister. Apa aja yang dibahas sama deputy prime minister? Yang pertama, it should re-explain what has been said by the first speaker of the government ya, harus mere-explain apa yang diomongin sama first speakernya, and give further explanations and examples, ngasih penjelasan lebih lanjut dan contoh-contoh yang lebih banyak gitu dan lebih masuk akal. Terus delivering new arguments, ngasih argumen baru. Ini tadi misalnya si first speaker of government ngasih satu argumen gitu ya. Nah, karena waktunya second speaker lebih banyak, misalnya mereka bisa ngasih 4 argumen baru untuk mendukung mosi tersebut. Kenapa kita harus setuju untuk menolak misalnya tadi smoking in public area. Terus rebutting the opposition team's arguments, dan juga ngasih penyanggahan dari argumen yang dibawakan sama leader of opposition kayak gitu. Itu second speaker dari government bench. Terus setelah second speaker dari government, yang ngomong kemudian adalah second speaker dari opposition bench, atau sering disebut deputy leader of opposition. Apa yang dilakukan? Basically ini dua ini hampir sama sih. Yang pertama, mereka re-explain what has been said by the first speaker and give further explanation and example sama
dia ngasih penjelasan lebih lanjut dari apa yang diomongkan sama first speaker of oppositions-nya. Terus delivering your argument sama ya, sama rebutting the government team's argument, sama ngasih rebuttal atau ngasih sanggahan dari apa argumen-argumen yang dibawakan oleh government. Apakah dia cuma boleh meribat argumen dari sini? Jawabannya enggak. Dia juga boleh meribat argumen dari yang first speaker-nya. Kalau ini tadi lupa ada yang first speaker of opposition lupa ada argumen yang belum diribat dari first speaker of government. Nah, yang second speaker tuh boleh loh meribat yang first speaker juga. Jadi dia bisa give the rebuttal untuk first and second speakers of the government bench. Seperti itu. Next, yang ngomong adalah the third speaker of the government. Oke, jadi ini gambarnya gini ya. Nah, ini poin pentingnya dan serunya di debat. Third speaker cannot bring new arguments. Tidak boleh ada argumen baru yang dibawakan oleh the third speaker. Nah, terus apa yang harus mereka lakukan dalam 7 menit kalau nggak boleh ada argumen baru? Yang pertama, rebutting the arguments of the opposition team. Yang pertama, third speaker of the government itu mereka bisa ngasih rebuttal atau sanggahan ke argumen dari baik the first atau second speakernya dari opposition. Terus, mereka juga comparing, ini juga poin penting ya, comparing the arguments which has been delivered by each team and making sure that their team is stronger and more make sense in delivering arguments. Jadi mereka ngasih perbandingan dari argumen-argumen yang udah ada nih. Tadi di sini misalnya ngasih satu argumen, sini 4 argumen, sini 2 argumen, sini 3 argumen. Nah, tugasnya the third speaker adalah mereka membandingkan nih dari argumen-argumen yang ada itu tuh dia harus ngasih meyakinkan dewan juri, lebih meyakinkan lagi bahwa tim mereka itu argumennya jauh lebih masuk akal dan lebih bisa diterapkan gitu. Dengan membandingkan kedua argumen yang ada, tim mereka itu lebih kuat gitu loh dalam menyampaikan argumennya gitu. Nah, the third speaker of the opposition team juga sama aturannya, cannot bring new arguments, dan tugasnya adalah rebutting the arguments of the government team, baik yang ini maupun yang ini. Terus jangan lupa ngasih comparison dari argumen masing-masing tim, terus meyakinkan dewan juri bahwa tim mereka itu ngasih argumennya jauh lebih masuk akal dan lebih kuat gitu argumennya. Oke. Ini basically semua dari first speaker of the government bench sampai third speaker of the opposition's bench itu ngomongnya dalam waktu 7 menit kan, aturannya gampang kan, urutannya ini ke sini gitu, ini ke sini, ini terus ke sini kan. Tapi masih ada nih yang namanya reply speaker. Nah, reply speaker itu waktu ngomongnya adalah 5 menit. Dan kita mulainya dari mana? Reply speaker yang pertama berbicara adalah yang ini, yang dari opposition's bench. Gitu ya. Jadi tadi kalau kita mulainya itu dari government bench, tapi pas reply itu yang oppositions dulu yang ngomong. Oke, nah kita lihat ya aturannya reply speaker. Reply speaker only the first or second speaker allowed to be the reply speaker. Jadi reply speaker itu cuma boleh speaker pertama atau speaker kedua. Speaker ketiga nggak boleh jadi reply speaker. Dan waktunya dia ngomong adalah cuma 5 menit. Kalau yang tadi yang lain 7 menit, ini dia cuma 5 menit. 5 minutes. Apa aja sih yang lakuin sama reply speaker? Pertama, they should summarize the debate, ngasih rangkuman debatnya ini. Terus, and giving the main clash and explaining why this clash makes the team superior. Nah, terus dari reply speaker ini tadi mereka bisa kayak explaining argumen-argumen yang ada di debat ini apa aja dan menjelaskan ini clash-nya yang terjadi seperti ini. Nah, kalau dengan clash ini argumen tim kita itu tuh jadi lebih menang dan masuk akal untuk dilakukan atau untuk menyelesaikan isu yang ada di motion itu. Nah, itu tugasnya si reply speaker. Jadi setelah reply speaker of the opposition yang ngomong, akhirnya reply speakers dari tim government juga perlu ngomong. Mereka juga sama aturannya summarize the debate, tidak boleh mengasih sanggahan atau ngasih argumen baru juga di reply speaker ini.
sama aturannya giving the main clash and explaining why this clash makes your team stronger or superior than the other team. Sama aturannya untuk masing-masing reply speaker. Jadi yang perlu diperhatikan paling tadi ya, kita dimulai oleh first speaker dari government bench yang mengakhiri juga reply speaker dari government bench, kayak gitu. Nah, selanjutnya dari tadi kan kita ngomongin motion itu apa sih dan gimana sih suatu motion itu biasanya. Kita lihat ya. A neutral idea can be used by both teams, depends on how they are shaped and characterized. Jadi motionnya itu bisa dalam bentuk ide-ide netral. Contohnya seperti apa nih? Karena tadi aturannya debate itu bisa tentang regulasi, terus tentang masalah-masalah yang ada di society, di masyarakat, terus policy, kebijakan, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh tema debat yang motion debat yang sering digunakan. Misalnya kalau tentang freedom of choice, itu bisa motionnya, contohnya this house will ban smoking. Ini THW itu adalah this house will, ya. Kalau kalian sering dengar nanti THW terus this house believe that. Nah, ini untuk menyingkat sih THBT. This house believe that itu ya, itu this house itu maksudnya tim governmentnya gitu misalnya. Will ban smoking, akan menolak smoking. Itu contoh motion freedom of choice. Terus contoh motion religious values. This house will legalize interfaith marriage. Akan melegalkan pernikahan yang beda agama kayak gitu. Terus culture ya, tentang culture bisa this house will impose traditional dances as subject in school. Tentang human rights, this house will provide facilities for suicide, akan mengasih fasilitas untuk orang bunuh diri. Contohnya kan misalnya orang merasa contoh argumen yang bisa dideliver gitu ya dengan kasus ini yang apa sih namanya motionnya kok kayak nggak biasa gitu ya. Misalnya orang-orang itu merasa bahwa ya orang hidup itu punya hak asasi, ya mereka kalau mau mati juga hak asasi mereka gitu loh. Kan human rights is hak asasi manusia gitu. Bisa juga tentang criminal justice system, yang tentang law and punishment. This house will criminalize hate speech, including but not limited to bully with verbal abuse. Nah, ini tentang hate speech ya, dengan membuli, karena termasuk dalam bullying misalnya. Terus tentang psychology, this house will require psychological test certification for couple who wants to have children. Oke. Nah, ini misalnya kalau orang mau punya anak perlu tes psikologi dulu supaya lebih bisa mendidik anak, dianggap lebih bisa mendidik anaknya ke depan misalnya, seperti itu. Ini contoh-contoh motion. Next, nah ini juga penting banget gimana kita deliver arguments. Kalau kita sering dengar itu argumen yang baik itu bisa disingkat dengan nama AREL, AREL ini ya. Oke. Apa kepanjangan dari AREL? A is for assertion, R for reasoning, E for evidence, L is for linking back. Nah, assertion itu apa? Assertion itu signposting, the title of the point of arguments or rebuttal. Nah, jadi misalnya kita di awal bilang, today I'm going to talk about A, B, C gitu. Kayak kasih judul lah tentang argumen kalian. Itu maksudnya ke assertion. Terus, nah ini yang paling penting nih, tanda serunya 4 lah atau 5 boleh. Oke, reasoning, ini poin paling penting. Nah, ini kita ngasih principles, chain of logic, nature, or characterization juga bisa. Ini adalah alasan kenapa argumenmu itu jadi satu yang penting. Nah, ini harusnya menjadi poin yang paling panjang dan paling padat gitu. Kenapa pada akhirnya kamu bilang misalnya tadi this house will ban smoking, karena smoking in public area itu mengganggu, itu assertionnya bisa masuk kayak gitu ya misalnya. Tapi kamu harus jelasin kenapa mengganggu gitu loh. Dengan siapa yang merasa terganggu itu ada di reasoning. Jadi harus masuk akal dan paling bobotnya paling tinggi gitu di ketika kamu mau deliver suatu argumen. Nah, terus ada juga yang namanya evidence. Evidence bisa dalam bentuk contoh-contoh, atau kalian pernah baca penelitian apa gitu yang udah ada buktinya atau ada contoh realnya, itu bisa dimasukkan ke dalam point evidence. Jadi contohnya misalnya tadi ada statistics, number, what has happened, what might happen, what might or might not be, itu juga termasuk ke dalam evidence.
Jadi itu tadi kayak ngasih contoh-contoh real, misalnya ini kebijakan ini tuh sudah pernah diterapkan di negara A gitu, tapi di sana nggak berjalan dengan baik. Nah, kita yang misalnya in comparison of the country itu kita mirip-mirip, kenapa nekat banget udah tahu lihat negara sana tidak berjalan dengan baik sistemnya, kok mau dicontoh di sini hal yang sama itu. Nah, itu bisa jadi satu apa ya namanya ya, bentuk evidence gitu loh, bahwa kamu membandingkan di tempat lain sudah pernah terjadi dan tidak sukses. Nah, kenapa kita harus pada akhirnya ikut-ikutan yang kira-kira padahal kita kayak udah tahu, udah pernah sistem ini udah pernah diuji di tempat lain dan tidak sukses. Nah, itu bisa masuk ke evidence. Terus ada juga yang namanya link back. Link back ini linking back to the motion and the stance and the goal. Nah, ini very important point, stance. Jadi link back tuh akhirnya kalian setelah menjelaskan 3 ini, pada akhirnya kalian bilang, nah itulah kenapa kita berada di posisi mendukung kebijakan ini karena A, B, C gitu. Nah, itu ada di link back gitu. Oke, bisa dipahami ya. Pokoknya ini harus diingat banget nih areal ini tadi. Oke, terus tadi kita bahas juga tentang rebuttals kan. Nah, tadi salah satu poin penilaian penting dari Asian Australian Parliamentary Debates is its rebuttals, a clash of arguments. Berarti termasuk di situ rebuttal, cara apa sih namanya? Menyanggah argumen rawan. Nah, gimana caranya? Don't just question the arguments. Answer the question by oneself in accordance with the team's stance and advantages. Nah, kalian kalau menyanggah itu yang baik adalah jangan mempertanyakan aja. Loh, kok isi tim A itu kok cuman bilangnya gitu, terus tanda tanya. Selesai itu kalian tidak kurang kuat gitu rebuttalsnya. Tapi kalian juga harus menjawab. Kalau kayak gitu kejadiannya berarti ini akan seperti ini gitu. Nah, kalau kejadiannya akhirnya kayak gitu, ngapain kita ngikutin aturannya seperti itu. Nah, jadi itu kalian punya stance-nya kalian tuh kelihatan dengan jelas gitu loh, bahwa dan kalian meribatnya bahwa pada akhirnya kalau kita ngikutin tim lawan itu nggak menyelesaikan masalah. Nah, itu masuk ke salah satu poin penting dari rebuttals. Terus, don't just say the arguments or example is wrong or invalid or unclear, but must prove why or otherwise in accordance with the team stance and advantages. Ini mirip ya kayak yang tadi. Kalau ini cuma mempertanyakan, yang ini kalian cuma bilang, jadi itu yang diomongin tim lawan itu salah itu. Tapi kalian nggak pernah ngasih penjelasan yang lengkap kenapa itu salah dan harusnya seperti apa. Nah, itu padahal salah satu poin penting dari rebuttals. And then clarify team's argument that has been questioned or rebut by opponent. Be responsive. Nah, kalau kalian misalnya terutama ini second speakers itu mereka kan udah punya kesempatan untuk meribat dan dapat rebuttal dari speaker sebelumnya gitu ya. Kan kayak misalnya tadi second speakernya government itu mereka kan bisa meribat argumennya dibawa sama first speaker of opposition. Tapi si first speaker of opposition itu dia biasanya sudah meribat apa yang diomongin sama first speaker of government. Nah, dia si second speaker ini bisa mengclarify argumen dari first speakernya dia dan bilang bahwa yang diribat sama first speaker of the opposition bench ini gak masuk akal kayak gitu. Atau mempertanyakan kok argumennya atau rebuttalnya kayak gitu, seperti itu. Terus engage with every possible opponent's case, refute them. Nah, kalau yang ini misalnya tim lawan itu ngasih contoh-contoh kasus ada 4 gitu ya, misalnya kalian sebaiknya membahas keempat ini juga di rebuttal kalian dan menyelesaikan masalah itu dengan cara atau stance dari kelompok kalian. Kenapa pada akhirnya masalah-masalah tersebut itu tuh bisa selesai dengan cara kalian justru sebenarnya, bukan dengan cara tim lawan. Yang seperti itu. Terus remember arrow, jangan lupa, this is very important, seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Basically the structure of rebuttal is not really different from arguments. Nah, pokoknya intinya rebuttal itu sebenarnya kayak argumen tapi kalian menyanggah gitu loh, menyanggah tim lawan gitu. Sistemnya atau caranya bisa pakai arrow tadi. And then clash a principle or characterization with the same principle or object of characterization but with opposite point of view. Nah, kalian bisa ngasih clash yang objeknya sama misalnya ya, tapi pandangannya yang beda, sudut pandangnya yang berbeda.
beda. Itu salah satu poin penting yang ada di rebuttals yang baik seperti itu. Terus tadi kan saya udah bilang tentang POI atau PSOI. Ini points of interruption atau point of interruption kalau nggak ada S-nya. Nah, apa sih isinya POI? Never ask a question you don't know the answer to. POI should be traps that the opposition can't get out of. If not, they can easily become an invitation to explain better which help them out. Nah, kalau di POI, kalian jangan mempertanyakan hal yang ketika kalian ngomong cuma dalam 15 detik itu, jangan mempertanyakan yang kira-kira malah bisa dijawab dengan masuk akal sama tim lawan, karena malah itu akan ngasih poin bagus gitu loh untuk mereka, karena mereka masih punya lebih panjang gitu kan waktu untuk menjelaskan poin atau pertanyaan yang kalian. Tapi kalian harus kayak itu adalah saat yang paling tepat untuk menjatuhkan sampai limit tim lawan kalian gitu loh. Nah, itu poin pertama POI. And never ask an open-ended question. The question itself should win your points, not rely on getting the answer that you want. Nah, terus jangan ngasih pertanyaan yang bukan kamu pengen jawabannya, tapi yang yaitu tadi menjatuhkan sejatuh-jatuhnya itu. And then trying using damaging fact plus leading question. Nah, ini bisa jadi contoh nih ya. Coal-fired power plants provide electricity which allows more poor people to boil water. Why do you want children to die from contaminated water? Nah, ini contohnya ngasih tentang fakta-fakta yang merusak dengan diakhiri dengan pertanyaan. Nah, tapi pertanyaannya tuh yang tidak bisa dijawab gitu sama tim lawan. Contohnya ini misal motionnya tentang coal-fired power plants. Emang iya coal-fired power plants ngasih listrik yang orang-orang yang miskin bisa dengan memanasi air gitu ya. Godok air, apa itu? Godok bahasa Indonesianya. Mendidihkan air. Nah, terus tapi apakah kalian mau? Kan coal-fired power plants ini kan akhirnya membuat air tuh jadi terkontaminasi lah. Kalian mau anak-anak semakin banyak anak-anak yang mati karena terkontaminasi atau tercemar karena mengonsumsi air yang tercemar. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh POI. Ada juga poin lain dari POI, don't be afraid to use POI against your own closing. For example, to highlight that an argument they are making is very similar to one of yours. Nah, ini juga sering terjadi ya, kalau kalian lihat yang debat speaker saya udah keren-keren banget. Itu mereka POI-nya tuh justru menjatuhkan sejatuh-jatuhnya tim lawan, tapi somehow mereka membuat bahwa jadi itu sebenarnya diomongin dari tadi sama tim lawan itu tuh mereka menjatuhkan diri sendiri, tapi dan semakin menjelaskan bahwa apa yang tim kami sampaikan itu jauh lebih benar dan lebih masuk akal gitu. Dan bahkan mereka aja tuh mau mengakui secara tidak langsung. Nah, ini keren banget sih kalau kalian bisa ngasih POI yang menjadi satu argumen yang making it's very similar to yours gitu. Terus di debate itu kita punya yang namanya aturan manner ya. Manner is tool like any other part of debating. Nah, manner should be used to give the right impression of your team. Like if you are talking about people dying, don't joke around, be serious. Nah, kalau manner ini misalnya kalau kalian bahas tentang orang-orang mati massal gitu ya jangan bercanda gitu di poin itu. Kalian harus menunjukkan keprihatinan kalian terhadap situasi yang ada gitu. Terus if you are mocking your opposition, be funny. Kalau kamu menghina mengejek gitu ya dalam tanda kutip tim lawan, jangan yang sampai mereka bisa sampai merasa tersinggung gitu loh. Bawakanlah yang selucu mungkin kayak gitu. Ya kalau bisa nggak di-mock, kamu nggak mocking juga jauh lebih baik kan. And don't be rude or mean. Jangan kejem-kejem gitu. Educators don't want you to win if you are a jerk. Jurinya juga nggak akan ngasih kamu menang gitu kalau kamu omongannya setajam silet yang sampai menyinggung banyak orang seperti itu. And don't be afraid to be emotional. Sometimes it works. Nah, kadang kalau ini emotional di sini itu selain marah-marah, kalian contoh nih tadi kalau banyak orang yang banyak yang meninggal, kalian menunjukkan rasa prihatin kalian sampai nangis gitu. Itu malah bisa jadi satu poin penting gitu karena kalian benar-benar terbawa sama suasana argumen yang kalian bahas. Nah, itu salah satu beberapa poin dari manner.
Well, that's all the main points of what you should know about the Asian Australian parliamentary debate. It's time for now to try to do the debate. I hope this video is useful and enjoyable enough for you to understand how to do the Asian Australian parliamentary debate. And if you have any further questions, don't hesitate to comment down below. I'll be very happy to help you out. And thank you for watching. I will speak to you all very soon. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.